Kembali kita bertemu dengan saya, Sahar Tobing, di channel YouTube Sahar Tobing. Kali ini dalam rangka menyampaikan uraian sederhana saya yang akan digunakan sesudah Natal, yaitu tanggal 26 Desember tahun 2021, saya mengangkat sebuah tema bahwa Yesus itu cerdas. Dan teks yang akan saya angkat adalah dari Injil Lukas pasal 2 ayat 44 sampai kepada ayatnya yang ke-52. Yesus itu cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Karena Yesus itu memiliki kemampuan berdebat, berdiskusi. Bahkan dihadirkan oleh penulis Injil Lukas, Yesus berdebat dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama, alim ulama yang dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi. Dan hanya ibunya, Maria, yang memahami kecerdasan Yesus. Karena pada usia 12 tahun, dicatatkan tadi dalam Injil Lukas tadi, bahwa Yesus berada di tengah-tengah bait Allah, dan dia berbicara, dia berdebat, dan membuat orang banyak terkesan dengan kemampuannya berdebat itu. Jadi jangan takut berdebat, jangan. Dan jangan menghindarlah dari perdebatan maupun diskusi-diskusi. Karena dengan adanya perdebatan dan diskusi-diskusi, maka engkau semakin berhikmat. Ayat 52. Ya, ayat 52. Di situ dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, di pasal sebelumnya, Injil Lukas pasal 2, ayat 29 sampai 38, memang penulis sudah memunculkan dua nama, yaitu Simeon dan Hana, yang memperlihatkan dan sudah memprediksi bahwa Yesus ini akan memiliki kemampuan, kecerdasan, kecemerlangan dalam berpikir, dalam berbicara, dan memiliki pengetahuan yang melampaui umumnya manusia. Simeon dan Hana itu sudah melihat Yesus ketika Yesus dibawa ke bait Allah ya, untuk disunat, dan dia menyaksikan karena dia menyaksikan Yesus, dan kebetulan memang Simeon dan Hana ini memiliki kemampuan intelijensi dan kemampuan atau kualitas spiritual yang tinggi, karena dicatatkan di situ bahwa Simeon dan Hana ini adalah dua tokoh yang sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan di bait Allah dan rutin menjalankan ritual-ritualnya. Jadi kedua orang ini sudah memprediksi bahwa Yesus itu memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir, dan dia sudah memprediksi bahwa Yesus pun akan mereformasi Israel dan mereformasi bait Allah. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa Maria, ya, pada saat mereka pulang setelah menghadiri ritual di Yerusalem, mau pulang kembali ke tempatnya di Nazaret, mereka kecarian, ya, karena di mana Yesus kok ternyata tidak ada di dalam rombongan itu. Wajar Maria itu merasa bingung dan khawatir karena dia tidak menyaksikan Yesus ada dalam rombongan pulang ke rumah. Nah,
naluri seorang ibu muncul ketika anak yang satu-satunya, anak tunggalnya ini tidak berada di depan matanya. Dan memang Maria juga tidak ingin kehilangan Yesus sebagai anaknya, karena tentu dia sudah mendengar bagaimana kehadiran Yesus lewat dirinya itu, lewat Maria itu akan menjadi tokoh besar ke depan, dan tentu Maria sebagai seorang ibu harus merawat ini baik-baik. Nah, meskipun Maria sebetulnya sudah mengetahui bahwa Yesus akan menjadi reformator bagi Israel dan reformator bagi Bait Allah, namun sisi kemanusiaannya muncul dan ditonjolkan dalam kisah ini, dan bahkan ayat 51 disebutkan Maria tetap memegang rapat-rapat rahasia asal-usul Yesus. Apa yang bisa kita lihat? Bahwa di satu sisi dia memiliki naluri keibuannya sebagai seorang ibu, tapi di sisi lain dia harus menjaga komitmen, tanggung jawabnya untuk merawat dan menjaga Yesus yang kelak akan mereformasi Israel dan mereformasi Bait Allah. Nah, kekhawatiran Maria itu dijawab dengan lugas oleh Yesus di ayat 49. Dikatakan, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Memang bagi penulis Injil Lukas ini, Bait Allah itu sumber masalah. Ya, Bait Allah itu mesti direformasi, sehingga Yesus tidak akan meninggalkan Bait Allah dengan tujuan untuk memperbaiki cara pemahaman, cara beragama bangsa Israel. Reformasi bangsa Israel harus dimulai dari reformasi Bait Allah. Nah, berkaitan dengan ini memang saya menjadi ingat dengan sebuah ungkapan dari John Wesley. Dia mengatakan bahwa jika ingin mereformasi sebuah bangsa, maka harus dimulai dengan mereformasi gereja terlebih dahulu. To reform the nation, untuk mau mereformasi bangsa, harus dimulai terlebih dahulu mereformasi gereja. Bait Allah menjadi penting untuk diperbaiki menurut penulis Injil Lukas dan menurut John Wesley. Sejarah gereja telah mencatat bahwa ada banyak kisah-kisah kehancuran gereja, dan ini sepertinya akan kembali terulang di abad ini selama Bait Allah, selama gereja hanya dilihat sebagai organisasi. Ada hierarkial, ada kekuasaan. Kalau selama itu dilihat, maka hilanglah persekutuan, hilanglah kesaksian, hilanglah diakonia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para pelayan gereja juga, sebelum Bait Allah, sebelum gereja akan ditinggalkan oleh warganya, maka mulailah mereformasi dari dalam Bait Allah dan gereja itu. Serius. Dan ini sudah diteliti. Dan jangan sampai kita mau mengantisipasi agar pengalaman sejarah gereja di masa lalu yang mengakibatkan Eropa
banyak gereja kosong. Stadion Anfield, markasnya Liverpool, itu selalu penuh dihadiri oleh banyak orang ketika ada pertandingan sepak bola di Stadion Anfield. Kenapa orang bisa hadir di dalam sebuah stadion begitu banyak dan padat, sementara gereja kosong? Karena di lapangan sepak bola ada sportivitas, ada persaudaraan, ya, sportif, jujur. Dan patut diduga kenapa stadion lebih penuh daripada gereja. Patut diduga mungkin kejujuran tidak ditemukan lagi di dalam gereja. Sportivitas tidak ditemukan lagi. Ukuran sportivitas itu adalah bahwa seseorang yang memiliki kemampuan akan tetap menjadi pionir di lapangan hijau misalnya. Kita tahu lah misalnya, ya. Misalnya pemain sepak bola di Liverpool, ya, Mohamed Salah. Dia memiliki kualitas dan dia digunakan untuk bermain. Lalu misalnya kita lihat Mane, Firmino, Cristiano Ronaldo. Kenapa mereka disewa atau digunakan oleh klub-klub sepak bola? Karena mereka berkualitas. Jadi itu sportif. Orang yang berkualitas akan digunakan dan dimanfaatkan. Bukan sebaliknya. Kalau orang yang tidak berkualitas, pemain yang tidak berkualitas, tentu dia akan tidak direkrut oleh klub-klub sepak bola. Nah, sebelum gereja ditinggalkan oleh warganya, bagaimana suasana stadion sepak bola Anfield atau Wembley itu? Ya, suasana, karakter olahraga itu, karakter sepak bola di mana sportivitas, kualitas, kejujuran itu dijunjung tinggi, itu bisa menjiwai kita, menjiwai dan menjadi spirit roh dari gereja, maka mungkin saja warga enggan meninggalkan gereja. Untuk itu, janganlah gereja itu menjadi asal hidup dan hidup asal-asalan. Tuhan memberkati dan Tuhan merawat kita semua sehingga kita tetap menjalani hidup dengan kekuatan dan semangat. Maju, tingkatkan kualitas iman, pengetahuan, dan akal budi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.